Sudirman Ade atau biasa dipanggil Yudi. Kali ini saya akan mengangkat sebuah topik tentang kekerasan di dunia jurnalis yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Seringkali kita mendengar bahwa banyak di lapangan kita masih sering melihat jurnalis atau pihak wartawan atau bagian pers itu masih sering dipersekusi oleh bagian atau oleh oknum kepolisian. Saya bilang oknum kenapa? Karena tidak semua kepolisian atau tidak semua aparat yang berwenang itu melakukan persekusi tersebut terhadap jurnalis. Nah, di beberapa artikel yang saya lihat, seperti yang pertama ini, beberapa kasus kekerasan yang dilakukan oleh polisi terhadap jurnalis terjadi pada tanggal 21 hingga 22 Mei 2019. Ketika itu, ada unjuk rasa berujung kerusuhan oleh pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, kekerasan terhadap wartawan berikutnya terjadi saat unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat sipil pada September 2019 yang menolak revisi UU KPK dan RUU KUHP. Lagi-lagi polisi melakukan kekerasan kepada jurnalis yang meliput saat hendak merekam aksi brutal aparat kepada para demonstran. Seperti yang dikatakan oleh Koordinator Bidang Advokasi AJI, Sasmito Madri, mengungkapkan kekerasan yang dialami jurnalis pada 2019 ada penurunan dibandingkan tahun lalu, yaitu berjumlah 64 kasus pada tahun lalu. Namun demikian, polisi tetap menjadi pelaku terbanyak yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis. Bahkan kekerasan itu meningkat 2 kali lipat di tahun ini. Di tahun 2018, dari 64 kasus, 14 diantaranya dilakukan oleh polisi. Di tahun ini, walaupun jumlahnya menurun drastis, tetapi pelaku dari kepolisian meningkat 2 kali lipat seperti yang sudah saya bilang tadi, dari 14 menjadi 30 pelaku di tahun ini. Menurut Bapak Sasmito, bentuk kekerasan yang dialami jurnalis paling banyak berupa kekerasan secara fisik. Selain polisi, pelaku kekerasan terhadap jurnalis juga dilakukan oleh warga yang menempati peringkat kedua dengan 7 kasus. Pelaku di peringkat ketiga itu adalah organisasi masyarakat atau yang biasa kita panggil ormas dengan jumlah 6 kasus. Kalau boleh saya mengungkapkan, di sini masih sering terjadi, kita masih sering melihat beberapa oknum polisi yang seperti tadi Bapak Sasmito yang jelaskan, itu kenapa memberikan paparan mengapa polisi sampai bertindak kekerasan terhadap jurnalis. Itu karena polisi mungkin sedikit agak terganggu atas privacy atau ruang lingkup kerjanya yang harusnya tidak diekspos ke media massa, tetapi dengan adanya wartawan di tempat itu dan wartawan melihat ini adalah sebuah berita yang bisa menjadi sebuah berita, maka wartawan pun ingin meliput. Dan polisi dan jurnalis suka lupa dengan kode etik yang mereka punyai, baik dari pihak kepolisian atau dari pihak jurnalis itu sendiri, di mana sebagaimana kita tahu, jurnalis ada kode etik yang tertulis dalam UU Pers nomor 49 tahun 1999. Bagaimana jika polisi yang melakukan, apakah polisi akan mendapat ganjaran atau mendapat sanksi? Di sini Bapak Argo selaku humas dari Mabes Polri mengatakan, semisal ada kesalahan anggota pun, apakah bisa sidang juga ada sidang disiplin maupun sidang pidana umum, ada semua. Jadi untuk kita semua pun tidak usah ragu apakah polisi dengan embel-embel dengan tanda kutip polisi itu akankah dihukum juga atau tidak, itu sudah dibeberkan
dihadirkan oleh Bapak Argo selaku Humas Mabes Polri, semua tetap ada. Semua berlaku seperti dengan halnya warga sipil. Seperti itu. Sudah dipastikan jikalau kita melihat pada KUHP yang ada dengan adanya pasal penganiayaan dan ada sanksi yang tertulis, bisa jadi kalau misalkan polisi yang terlibat itu bisa juga kena sanksi atau kena sidang atau kena hukuman tergantung dari putusan mahkamah yang menjatuhi hukuman terhadap oknum polisi tersebut kalau misalkan polisi tersebut terbukti bersalah. Dan kita tahu di Jakarta setidaknya ada 33 aparat yang digunakan untuk melakukan yang diduga melakukan kekerasan terhadap jurnalis. Itu dalam cakup waktu kemarin kita tahu sendiri memang demonya sangat damai, memang banyak sekali kerusuhan di mana-mana, khusus di kota Jakarta itu terdapat 33 aparat yang diduga melakukan kekerasan terhadap jurnalis. Itu yang demonstran RUU KUHP terdapat 33 aparat yang diduga dari tahun 2017 hingga 2018 itu ada 70 kasus kekerasan terhadap wartawan yang dicatat oleh Bapak Aji. Sebanyak 24 kasus diantaranya yang dilakukan oleh polisi. Bapak Aji juga mencatat ada 26 kasus kekerasan oleh polisi terhadap jurnalis pada Januari hingga Agustus 2019. Belum termasuk peliputan untuk unjuk rasa pada tanggal 23 sampai 24 September 2019. Jadi kalau misalkan saya boleh mengatakan bagaimana caranya ini bisa minimalisir atau ditekan angkanya supaya tidak terus melonjak semakin melonjak setiap tahun. Kalau misalkan saya boleh mengeluarkan opini saya akan berbicara tentang kita harusnya saling menghargai antar profesi. Baik jurnalis menghargai profesi dari polisi atau polisi pun juga menghargai profesi dari jurnalis atau jurnalistik, karena jurnalis pun memang bekerja untuk meliput suatu berita dan tidak semestinya polisi melarang dengan kekerasan seperti itu. Dan juga seorang jurnalis atau baik misalkan saya menjadi jurnalis atau wartawan, saya pun akan menangani atau membaca kode etik kembali sebelum saya bertugas guna untuk menghindari saya dari beberapa kekacauan. Semisal harusnya di suatu kasus, kalau saya boleh memberi satu contoh, kalau di satu kasus kita harusnya tidak boleh meliput dan sudah ada larangan untuk meliput, tapi kita lihat ini adalah peluang untuk menjadi sebuah berita, tapi dan kita memaksa untuk meliput. Di situ kita sudah salah dan kita diberitahu mungkin kebanyakan oknum jurnalis yang saya sering lihat pun dengan bangganya mereka, saya dari wartawan saya berhak. Iya betul, wartawan berhak untuk meliput berita, tapi harus paham juga ada beberapa berita yang nggak bisa diliput seperti itu. Jadi untuk saran saya, bukan saran sebetulnya, menurut opini saya, setidaknya kita untuk bisa saling menjaga privasi dari profesi masing-masing, baik polisi seperti yang saya tadi bilang, polisi dengan jurnalis.